Bro, gue mau nanya deh, pemetaan dakwah tuh apaan sih? Jadi, fase tanzim adalah hasil dari internalisasi dan juga eksternalisasi Islam dalam bentuk kelembagaan yang komprehensif dalam realitas sosial. Nah, dalam Islam ini, fase tanzim bukanlah wadah bagi para dai untuk menyampaikan materi dakwahnya, melainkan cara agar dai dapat menyampaikan materi dakwahnya dapat diterima dan diresapi oleh masyarakat luas. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi strategi dakwah. Yang pertama adalah takaran dan struktur. Dalam organisasi yang besar, terdapat juga orang yang banyak. Hal ini dapat memicu munculnya banyak spesialisasian. Yang kedua, teknologi dan struktur. Kemajuan teknologi membantu para dai untuk melakukan dakwah. Di zaman sekarang, dai tidak hanya melakukan dakwah menggunakan lisan saja, tapi juga mengikuti teknologi yang ada seperti media cetak dan juga media sosial. Ketiga, ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan ini adalah masalah yang struktural, faktor internal yang dapat menghambat suatu dakwah. Di zaman sekarang, dai tidak hanya menggunakan satu metode saja dalam berdakwah, melainkan bermacam-macam metode. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat tertarik untuk mengikuti dakwah tersebut. Iya, beda aku mau nanya dong Kak, pemetaan dakwah itu apa sih? Pemetaan dakwah merupakan upaya yang dilakukan oleh para dai untuk memahami karakteristik masyarakat sebagai sasaran dalam berdakwah. Hal ini mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, agar dakwah yang disampaikan dapat berjalan secara kondusif sehingga pesannya dapat dipahami oleh masyarakat. Pemetaan dakwah juga sangat membantu para dai untuk membuat strategi komunikasi yang tepat dalam melakukan dakwahnya. Kalau dari aspek-aspeknya sendiri itu ada nggak sih Kak? Oh, pastinya ada dong. Nah, dalam pemetaan dakwah ini terdapat 2 aspek penting. Yang pertama, epistemologi. Aspek ini membahas tentang bagaimana kita mendokumentasikan, mengkaji, dan memahami pengetahuan tentang dakwah. Yang kedua, aspek terminologi. Aspek terminologi adalah penggunaan kata atau istilah yang sering digunakan dalam konteks pemetaan dakwah. Hal ini harus dilakukan secara konsisten agar masyarakat terbiasa dalam mendengar istilah-istilah tersebut, sehingga komunikasi yang dilakukan dengan dai dapat berjalan dengan lancar dan materi dakwah dapat dipahami dengan baik. Jadi video tadi merupakan contoh manifestasi dari pemetaan dakwah. Pendudukan pesantren dan masjid di pelosok merupakan suatu sarana atau wadah bagi para dai untuk menyampaikan dakwahnya di masyarakat yang tinggal di pelosok. Karena kebanyakan masyarakat yang tinggal di pelosok ini mereka sulit untuk memahami agama Islam, sehingga dibutuhkan sarana untuk mereka belajar dan mengkaji bagaimana ajaran agama Islam yang benar dan baik. Jadi kesimpulannya, fase tanzim adalah hasil dari internalisasi dan eksternalisasi Islam dalam bentuk pelembagaan Islam yang komprehensif dalam realitas sosial. Sedangkan pemetaan dakwah adalah deskripsi suatu daerah yang memuat potensi dari berbagai sudut pandang untuk mempermudah berjalannya suatu sistem dakwah demi tercapainya cita-cita dakwah secara efisien dan juga efektif. Dan unsur-unsur terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pendakwah adalah dai, matku, metode, materi, media, dan yang terakhir adalah basic. Sekian penjelasan dari program kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.